Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang sama-sama kami hormati dan takdimi penggagas pendiri Pusat Studi Al-Quran, beliau Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, pengurus pesantren Pasca Tahfidz, serta asatidz dan asatidah yang sama-sama kami takdimi. Serta tak lupa pula pada kawan-kawanku seperjuangan angkatan ke-36 Bait Al-Quran. Semoga tetap diberikan kesemangatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Oke. Baik, pada kultum kali ini saya disclaimer dulu ya. Ini beberapa waktu lalu saya sempat bingung ya, sempat ada perasaan dilematis. Ini kira-kira apa tema yang akan saya bawa? Nah, seperti itu. Jadi saya agak keberatan. Kultum 7 menit tapi kira-kira tema apa yang pas gitu ya. Jadi saya akan kira-kira membagikan apa hasil bacaan saya yang mungkin sedang berlalu begitu. Oke, baik. Tema kali ini saya membawa dengan tema agama di ruang publik ya. Agama di ruang publik merawat perbedaan, meneguhkan perdamaian. Baik, kira-kira apa di benak kalian tentang tema yang akan saya bawa ini? Nah, pertama kita dudukkan permasalahan terlebih dahulu. Apa sih agama itu? Apa yang kita pahami tentang agama selama ini? Apakah agama itu harus berupa ada seorang nabi, kemudian harus ada sebuah kitab suci, kemudian harus ada berupa wahyu? Nah, ternyata definisi itu masih rancu. Kita hidup di Indonesia ini hidup dengan berbagai keragaman. Ada 6 agama yang diresmikan di Indonesia ini ya. Tetapi definisi itu masih mengarah pada agama-agama Semitik, agama-agama bahasa Semitik, yakni agama Islam, Yahudi dan Kristen. Punya nabi, kemudian punya kitab suci dan punya Tuhan. Nah, tetapi terdapat banyak sekali kepercayaan. Kita tahu Buddha, Hindu, mereka itu ya, lahir dari sebuah ajaran etika atau moral, sehingga kemudian lahirlah kepercayaan, dan itu bisa juga ternyata disebut sebuah agama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena kita sebagai seorang muslim otomatis beragama Islam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih Islam itu? Apa yang kita pahami selama ini tentang ajaran Islam? Nah, kalau kita pahami Islam ya mungkin ada wahyunya, akidahnya kita harus memahami bahwasanya Allah itu esa. Kita harus memahami, meyakini bahwasanya ya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul, seperti itu. Kemudian definisi itu apa yang kita pahami ternyata di Indonesia ini banyak sekali pemahaman, interpretasi gitu. Banyak sekali penerjemahan tentang Islam. Orang yang hidup di terminal, orang tukang becak itu juga disebut sebagai orang muslim. Tetapi kita sebagai ya pembelajar itu mengamalkan ajaran Islam juga. Sebenarnya siapa sih yang berhak disebut sebagai seorang muslim? Apakah hanya KTP saja? Apakah orang itu berbaju muslimah kemudian
memakai peci disebut sebagai seorang muslim saja. Nah, ternyata disitulah di era modern ini kita masuk pada agama yang muncul di ruang-ruang publik. Itu dampak dari modernitas atau ya kita menyebutnya sebagai ya, ruang-ruang digital. Nah, ternyata ruang digital itu membentuk sebuah ruang baru, realitas baru. Apa yang kita tunjukkan di keseharian kadangkala berbalik dengan apa yang kita tunjukkan di media sosial, seperti itu. Nah, dampak seperti itu ternyata merupakan dampak dari sebuah pemisahan atau penyingkiran dari peran agama atau kita sebut sebagai sekularisme ya. Dalam tradisi barat itu sekularisme ya meminggirkan peran agama. Orang-orang di sana sangat sedikit mungkin membuat peran agama ini muncul di ruang publik sehingga kita sebagai seorang masyarakat timur itu yang kita masih rawat ya ini ya agama tersebut. Ternyata ada tantangan di situ. Agama itu bisa nggak sih relevan dengan tantangan zaman? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, Nah, ada yang kemudian memahami bahwasanya peran agama itu sudah kuno. Ya. Agama itu sudah kuno. Dia merupakan ya, hasil ya, ketertinggalan dari sebuah pencerahan, era pencerahan enlightenment gitu. Nah, tapi ternyata di sini kita memahami bahwasanya agama ternyata muncul di ruang-ruang publik. Kita melihat simbol agama itu berada di mana-mana. Agama ternyata difahami bisa juga sebagai gaya hidup. Mungkin mas-mas mbak-mbak bisa menemukan simbol-simbol itu di berbagai komoditas atau komoditi. Ya. Misal produk halal, sertifikasi halal, kosmetik halal. Nah, kira-kira kita akan mengkonsumsi itu karena apa? Ya karena itu syar'i, lebih syar'i dibanding produk-produk yang lain. Sehingga agama itu ya masuk pada sebuah komoditas. Nah, ternyata simbolnya itu masuk pada komoditas. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah karena kita mengonsumsi produk-produk halal itu dikatakan sebagai kita seorang muslim yang taat seperti itu? Ternyata ya enggak juga. Ya, sekarang kan banyak ya pariwisata halal, kemudian ya produk-produk halal, ya hijab syar'i. Nah, dulu mungkin nenek moyang kita ya enggak sampai nenek moyang ya, bapak ibu kita, nenek-nenek kita mungkin cara berhijabnya sederhana. Tapi cara beragamanya bagaimana? Apakah lebih taat kita atau taat lebih dari bapak ibu kita? Nah, seperti itu. Nah, ternyata ruang publik ini membentuk sebuah realitas baru, ya, sebuah ruang baru. Islam atau dalam hal ini agama ternyata bisa diinterpretasikan oleh ulama. Orang ustadz yang kemarin baru saja belajar agama, ternyata ketika menyampaikan hal-hal yang berbau syar'i, mungkin saja kita mengikut. Nah, seperti itu. Jadi definisi ini kemudian masuk pada ruang publik yang menjadi rancu seperti itu. Nah, kemudian terakhir karena ini sifatnya kultum ya, jadi harus ada dalil-dalilnya sedikit-sedikit ya. Nah, ternyata keberagaman itu sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari itu. Ya, dalam Al-Qur'an, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin ya. Seandainya Allah itu bisa, mau, itu bisa semua orang itu jadikan muslim semua, sunni semua. Nah, itu. Tetapi nah, karena keberagaman itu dibutuhkan, maka ya Allah itu menciptakan banyak sekali perbedaan. Nah, kemudian bagaimana kita memahami, bagaimana kita kemudian memfilter, menavigasi, menegosiasikan ustadz-ustadz yang berada di ruang-ruang publik mengisi
media sosial itu, maka kita harus filter terlebih dahulu. Ya, jangan kemudian gampang ikut-ikut. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika dzalika kana anhu mas'ula. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus mengambil apa itu saripati. Di ruang publik itu banyak sekali perbedaan. Kadangkala kita punya idola, sama-sama punya idola, kemudian ternyata saling bertentangan. Nah, dalam dua idola ini kita kemudian harus mengambil mana yang hal baik, mana yang hal buruk, seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya harus mengambilnya, ya, memfilternya. Ya, rumusnya gampang, mana ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang etika selanjutnya dalam Al-Quran, yakni kita harus meminta maaf. Jangan kemudian gampang seuzon kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'aka fasikum binaba'in fatabayyanu, tabayyun. Nah, harus tabayyun. Apakah ya itu benar-benar, ya harus tabayyun. Kemudian minta maaf, khudil afwa. Nah, kata maaf ini banyak sekali derivasinya dalam Al-Quran. Kira-kira sekitar 35 kata dalam Al-Quran itu. Wa'fu anhum wasfah. Nah, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa arid anil musyrikin. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, karena ini membahas kata maaf, nah saya juga akan menyampaikan sebuah makalah dari pemimpin revolusioner kita dari Konoha, ya. Nah, bunyinya begini, ya. 4,5 tahun saya dihina-hinakan, saya diam. Difitnah-fitnahkan, saya juga diam. Dijelek-jelekan, saya juga diam. Dipanggil Gus Yakut, saya juga diam. Semua tablet dikumpulkan, saya juga diam. Tetapi di sini saya sampaikan, saya akan terima dan maafkan. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.